Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Edi Supardi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan menyimak dan berbicara, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu teman seperjuangan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu penonton video ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya lah kita dapat berjumpa dalam blog virtual ini. Shalawat teriring salam terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya, karena berkat beliaulah kita dapat keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu seperti saat ini. Izinkan saya Rafida Rahma, mahasiswa semester 3 Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi bahan peringatan kepada kita, bahwa dengan turunnya angka kasus COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir yang terkadang membuat kita lengah terhadap keberadaan virus ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa virus COVID-19 menyerang dunia kurang lebih sekitar 2 tahun ini. Infeksi kasus COVID-19 di dunia sudah mencapai angka 252,6 juta kasus, kemudian untuk kasus kematiannya menyentuh pada 5 juta kasus dan sebanyak 220 juta orang berhasil sembuh dari virus COVID-19. Negara dengan posisi tertinggi angka kasus COVID-19 masih diduduki oleh Amerika Serikat, India, dan Brasil, diikuti oleh beberapa negara lain, salah satunya yaitu Turki. Di Indonesia sendiri, virus ini sudah menewaskan kurang lebih 114.000 jiwa dengan total kasus sekitar 4,25 juta kasus dan angka kesembuhannya sudah mencapai 4 juta kasus. Meskipun saat ini kurva kasus COVID-19 menurun, bukan berarti kita boleh lengah terhadap keberadaan virus ini. Kita harus tetap peduli dengan keberadaan virus ini, karena faktanya di Indonesia sendiri penambahan kasus masih terjadi walaupun penurunan secara menyeluruh sudah turun. Varian-varian baru dari mutasi virus COVID-19 semakin hari semakin bertambah dan tingkat penyebarannya pun semakin mudah. Salah satunya yaitu varian Delta yang seperti kita ketahui bersama bahwa varian ini lebih mudah menyebar dibanding dengan varian-varian yang lain. Kemudian saat ini di Indonesia masih ada sekitar wilayah yang menunjukkan kenaikan angka kasus COVID-19, seperti yang disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Indonesia, yaitu Profesor Wiku Adhisa Smito. Beliau menyebutkan kelima wilayah tersebut, yakni ada Papua Barat sebanyak 100 kasus, kemudian daerah istimewa Yogyakarta sebanyak 77 kasus, DKI Jakarta sebanyak 46 kasus, kemudian disusul dengan Sulawesi Tenggara sebanyak 7 kasus, dan Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 5 kasus. Begitupun dengan kasus angka kematian, ada beberapa wilayah yang menunjukkan angka kenaikan kasus kematian akibat virus COVID-19 ini. Kelimanya yakni ada Sulawesi Utara, naik sebesar 5 kematian, Sumatera Barat naik sebanyak 3 kematian, Sulawesi Selatan naik sebanyak 2 kematian, dan juga Riau 2 kematian, dan disusul yang terakhir ada Kalimantan Barat sebanyak 1 kematian. Pemerintah membuat berbagai langkah dalam upaya menekan angka kasus COVID-19, salah satunya yaitu adanya vaksinasi yang dilakukan secara besar-besaran. Di berbagai daerah, vaksinasi ini dilakukan secara masif. Berbagai jenis vaksin pun disediakan oleh pemerintah, dan ini bisa dilakukan secara gratis oleh masyarakatnya. Adapun varian-variannya mulai dari Sinovac, Moderna, AstraZeneca, dan sebagainya. Saat ini total warga negara Indonesia yang sudah melakukan vaksinasi ada sekitar 58 juta. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan
dapat menekan angka kasus COVID-19 di Indonesia sendiri khususnya, karena vaksinasi adalah salah satu bentuk ikhtiar kita dalam menjaga kesehatan di tengah-tengah wabah kasus COVID-19 yang menyerang dunia, tidak hanya Indonesia saja. Tetapi banyak fakta di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang menolak untuk divaksin. Mereka beranggapan bahwa vaksin di sini kurang efektif untuk mencegah tertularnya virus COVID-19. Padahal dalam faktanya pemerintah mengadakan vaksinasi ini bukan berarti 100% mencegah tertularnya virus, tapi vaksin ini dilakukan guna menekan efek samping yang disebabkan oleh virus ini. Orang yang sudah melaksanakan vaksinasi masih ada kemungkinan untuk tertular, tetapi efek samping dari virus ini akan lebih ringan dibandingkan dengan orang yang sebelumnya belum melakukan vaksinasi, ditambah dengan ketika orang tersebut imunnya sedang turun. Jadi akan lebih besar efek sampingnya dibanding dengan orang yang sudah melakukan vaksinasi terlebih dahulu. Besar harapan bahwa masyarakat Indonesia bisa lebih peduli lagi terhadap hal-hal semacam ini. Contohnya dalam hal ini adalah vaksinasi agar pandemi kasus COVID-19 semakin hari bisa semakin menurun kurvanya. Seperti itu. Selain adanya vaksinasi, diharapkan pula seluruh warga Indonesia terutama meningkatkan kewaspadaan terhadap virus COVID-19 ini. Kurva turun bukan berarti kita boleh lengah. Maka dari hal tersebut diharapkan protokol kesehatan tetap dilaksanakan kapanpun dan dimanapun, dengan harapan bahwa hal tersebut bisa menekan angka kasus positif COVID-19 di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa sehat. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.